Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA. Kembali lagi di Seruan Khalifah, sebuah program di mana kita akan membahas mengenai khutbah huzur. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host, dan alhamdulillah di antara kita sudah ada narasumber yaitu Pak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Anom, hari ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 27 Desember 2024. Di sini huzur banyak bercerita mengenai ekspedisi sahabat-sahabat Nabi Pak Anom. Ya. Dan sepertinya kurang lebih ada kemiripan di mana banyak diantaranya itu berupa peperangan ya Pak Anom ya. Ya betul kan. Yang ingin saya tanyakan mungkin begini Pak. Kenapa dulu Islam itu sering berperang? Dan dengan kaitannya dari hari ini, apakah memang itu udah turun-menurun? Peperangan konteks yang sama atau itu harusnya udah beda atau bagaimana itu Pak? Baik, jazakumullah Kang Ansar dan pemirsa MTA. Memang huzur beberapa tahun ke belakang telah menceritakan kepada kita banyak sekali kisah-kisah peperangan yang dihadapi oleh Hadrat Rasulullah SAW dan para sahabat gitu ya. Nah kalau ditanya apakah di zaman Rasulullah SAW itu terjadi banyak peperangan ya. Memang sebelum zaman Rasulullah SAW sendiri pun perang itu sudah menjadi kebudayaan ya di kalangan Timur Tengah, termasuk juga di kalangan Arab ya. Kalau Kang Ansar dan pemirsa pernah membaca komik-komik ya, cerita-cerita petualangan di Timur Tengah, itu akan mendapatkan vibes-nya tuh. Bagaimana peperangan pada zaman dulu sebelum adanya Islam. Jadi sebagai salah satu contoh ya, yang mengerikan pada perang zaman dahulu adalah sebelum Islam ada, yaitu kalau terjadi peperangan ya, kemudian semuanya dibunuh, pemimpinnya itu akan mengambil salah satu bagian atau memutilasi salah satu bagian tubuh dari orang yang dia bunuhnya sebagai sebuah pertanda kebanggaan. Waduh. Nah kemudian ketika Islam hadir, memang budaya perang itu masih ada. Karena memang di zaman Rasulullah SAW perlu kita maklumi, kondisinya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada pemerintah ya yang di dalamnya itu sudah mengatur alat atau aparatur negara yang mengurusi tentang keamanan. Sudah ada menteri keamanan ya, sudah ada kepolisian, sudah ada kalau di Indonesia tentaranya juga sudah ada. Nah, kemudian di dunia internasionalnya pun kalau zaman sekarang sudah ada hak asasi manusia ya, ada PBB-nya dan lain sebagainya. Di zaman Hadrat Rasulullah SAW itu belum ada. Jadi masih ajaran Islam masih mengadopsi ya terkait kebudayaan perang pada zaman sebelum Islam itu ada. Kemudian Islam berusaha untuk mereformasi, memperbaiki tata cara peperangan yang baik. Dan itu memang di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan ayat-ayat tentang peperangan. Baik dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-Anfal dan lain sebagainya. Menjelaskan tentang ayat-ayat tentang peperangan. Nah Islam juga mengalami masa-masa peperangan itu. Ya, banyak sekali telah dikisahkan oleh Huzur ya. Nah bagaimana perbedaan peperangan yang ada di dalam Islam dan juga yang terjadi pada saat ini. Nah ini Huzur mengingatkan kepada kita agar kita juga flashback ya. Apakah kondisi perang pada zaman ini kondisinya lebih baik dengan perang yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman dahulu. Atau bahkan malah peperangan yang terjadi pada abad ini itu lebih buruk lagi sebelum Islam itu ada. Nah ini kita bisa bandingkan. Kalau di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, peperangan itu diatur di dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam ayat suci Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 190. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum ya wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di mana Allah Ta'ala di situ mengizinkan orang-orang Islam untuk berperang di jalan agama. Fisabilillah. Nah orang-orang
yang diperangi oleh Islam itu harus orang-orang yang telah memerangi Islam lebih dahulu. Oh, iya. Tetapi itu pun diatur oleh Islam, tidak boleh melampaui batas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di dalam Islam banyak sekali Kang Ansar dan pemirsa aturan-aturan yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perintah dari Allah Ta'ala. Di dalam Islam tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Jadi sifatnya tidak boleh agresif, harus defense untuk mempertahankan diri. Atau untuk keadilan. Ketika Islam berada di satu negara kemudian mengalami penganiayaan, ya, maka boleh itu melindungi orang yang teraniaya, ya, sampai ya penganiayaan itu selesai. Iya. Kemudian juga Islam mengatur tidak boleh melukai anak-anak, tidak boleh melukai perempuan. Peperangan harus khusus kepada pasukan perang itu. Jika di dalam pertempuran itu ada bagian konsumsi, ada bagian kesehatan, ya, ada bagian pengirim surat, mereka tidak boleh dibunuh. Yang hanya boleh diperangi betul-betul pasukan yang berada di medan tempur. Begitu juga dengan melindungi tempat ibadah, melindungi alam, ya, pepohonan, hewan, tidak boleh sembarangan dihancurkan. Ada tata caranya. Ada gitu tata ya, caranya. Iya. Dan juga kalau misalnya musuh sudah menginginkan perdamaian, maka di dalam ajaran Islam tidak boleh kemudian memaksakan. Oh, ini nanggung nih sudah mau menang, tiba-tiba mereka minta damai. Jangan kita ikuti, kita bunuh saja semuanya, tidak boleh. Di dalam Islam diatur dalam surah Al-Anfal, mereka yang sudah meminta fisilmi, ya, kepada perdamaian, maka perintah kepada umat Islam di dalam Al-Quran adalah untuk mengikuti permintaan mereka berdamai. Gitu. Dan itu beberapa aturan yang saya sebutkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, coba Gus Dur menyebutkan di dalam khutbah beliau tersebut bahwa lihatlah di zaman sekarang keadilan itu sudah tidak lagi diperdulikan. Orang sudah minta bendera putih, ya tetap saja dibunuh. Bahkan umat Islam lebih parah lagi menurut beliau. Mereka umat Islam ini saling berperang sesama umat Islam. Jadi bagaimana bisa menciptakan kedamaian, keamanan, ya. Jadi peperangan yang terjadi pada zaman ini, ya, walaupun banyak yang mengatasnamakan agama, ini perang ini sebenarnya perang untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Kalau di dalam Jemaat Ahmadiyah, Kang Ansar dan pemirsa bisa membuka di dalam buku pengantar mempelajari Al-Quran, ya, karya Khalifah yang kedua, itu dijelaskan oleh beliau runut sekali. Apa saja yang diizinkan dan tidak boleh dilakukan di dalam peperangan. Begitu Kang Ansar. Berarti sebenarnya untuk hari ini kita nggak bisa menyamakan dengan masa lalu gitu ya Pak Anum, ya. Bahwa dulu ada perang, berarti Islam sampai sekarang harus perang karena emang kondisinya udah beda gitu. Iya, bahkan kondisinya saat ini Kang Ansar lebih buruk, ya, kondisi perang saat ini yang terjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan perang yang terjadi sebelum Islam bahkan. Jadi keburukannya itu sudah kembali lagi di masa masih jahiliyah. Oke Pak Anum. Nah, pertanyaannya begini Pak Anum. Kalau sekarang itu perang misalnya quote on quote udah gak relevan lagi gitu. Apa yang Huzur coba untuk sampaikan di khutbah beliau yang baru-baru ini beliau sampaikan gitu Pak Anum? Kenapa Huzur meng-highlight beberapa cerita dari ekspedisi, beberapa cerita peperangan? Apakah ada nilai-nilai yang ingin disampaikan begitu Pak Anum? Ya, betul. Setuju. Memang Huzur di dalam khutbah-khutbah beliau selalu mengingatkan, ya, ketika menceritakan peperangan, mengingatkan bahwa keadilan saat ini di dunia ini sudah tidak ada. Pemimpin-pemimpin dunia saat ini itu sudah menghilangkan keadilan, ya, di dalam kepemimpinan mereka, terutama dalam masalah konflik peperangan. Banyak pemimpin-pemimpin dunia disampaikan oleh Huzur itu berada pada dua kaki. Satu kaki mengatakan tidak boleh berperang, berperang ini harus dihentikan. Tapi satu kaki lagi mereka menyuplai senjata-senjata, ya. Kemudian mereka mulai mengkompori satu pihak yang sedang bertikai, hingga peperangan itu seharusnya bisa terjadi gitu. Ini yang miris sekali. Dan Huzur mengingatkan seharusnya setiap pemimpin dunia ini, ya, harus kembali kepada ajaran agamanya.
Jika kembali kepada ajaran agamanya, ini yang menjadi pintu kedamaian akan terbuka. Namun juga Kang Ansar, kalau kita membaca buku pengantar mempelajari Al-Quran yang menjadi salah satu rujukan Huzur dalam menceritakan kisah peperangan di dalam khutbah beliau, Hadrat Khalifah kedua menot bahwa ajaran yang dapat dipraktekkan dengan baik terhadap soal peperangan ini itu hanyalah ajaran agama Islam. Contoh misalnya Huzur mengambil salah satu contoh dari ajaran agama Kristen yang katanya dibawa oleh Yesus. Apa? Yaitu jika kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Huzur mengatakan itu seperti ajaran kedamaian, tetapi tidak ada ya satu orang pun, kelompok atau negara yang dapat mempraktekkan itu. Bahkan yang ada di dalam sejarah adalah karena tidak bisa orang Kristen sekalipun mempraktekkan itu, bahkan mereka itu lebih dominan suka dengan peperangan. Atau Huzur menjelaskan lagi, contoh lagi tentang misalnya ajaran dari Gandhi di India. Yang mengatakan seandainya kalian diperangi sekalipun, kalian tidak boleh berperang. Kan tidak ada ajaran itu yang bisa mempraktekkan. Artinya ajaran itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi pada zaman ini. Tetapi ajaran daripada agama Islamlah sebenarnya yang bisa diikuti. Jika semua pemimpin dunia mau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, oleh agama Islam, maka perdamaian itu bisa terjadi. Contohnya mungkin Pak Anam kalau dari khutbah Huzur, boleh diceritakan gimana perang zaman dulu itu, apa reason atau alasan akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk berperang gitu Pak? Ya memang alasan untuk berperang pada zaman Nabi, tadi seperti saya sebutkan beberapa ya, banyak sekali. Di antaranya misalnya untuk mencapai bentuk keadilan. Contoh Huzur menceritakan di dalam khutbah beliau, ekspedisi yang dilakukan oleh Hazrat Zaid bin Haritsah. Ya. Itu beliau ekspedisi ke Banu Zazum ya. Jadi ketika tahun 6 Hijriah gitu ya, Nabi Muhammad SAW itu setelah perjanjian Hudaibiyah ya, beliau berusaha untuk memperluas dakwah beliau, untuk menyebarkan syiar agama. Nah ada salah satu seorang sahabat namanya itu Diyah bin Kalbi radhiyallahu an. Beliau seorang pedagang besar. Beliau terbiasa berdagang hingga sampai ke Romawi, ke Kaisaran Roma. Ya, Kaisaran Roma itu jika dari Madinah di sebelah utara, jaraknya mungkin sekitar 800 km. Mungkin Jakarta, Solo atau Semarang jauhnya ya. Nah beliau sudah pernah bertemu dengan Kaisar Romawi ya, yang bernama Heraklius. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui itu, sahabat tadi diberikan tugas dakwah oleh Nabi. Yaitu apa? Menyampaikan surat dari Nabi Muhammad SAW kepada Raja Romawi pada saat itu, Heraklius. Isinya apa? Isinya adalah ajakan Nabi Muhammad SAW dengan hati yang tulus agar beliau memeluk agama Islam. Maka dibawalah surat itu oleh Hadrat Diyah bin Kalbi, diserahkan kepada Raja Heraklius. Walaupun Raja Heraklius tidak berbaiat pada saat itu, tidak masuk Islam, namun beliau melihat bahwa isi ajakan itu penuh dengan kecintaan dan ketulusan. Maka beliau senang dengan ajakan itu, beliau tidak marah. Bahkan Hadrat Diyah bin Kalbi radhiyallahu an ini pulangnya membawa hadiah-hadiah daripada Raja Heraklius itu. Misalnya diberikan ratusan unta yang terbaik, diberikan pakaian yang mewah begitu. Nah ketika dalam perjalanan pulang, mungkin di tengah-tengah perjalanan begitu, beliau Hadrat Diyah bin Kalbi radhiyallahu an ini dirampok oleh Banu Juzam itu. Ya. Jadi ada salah satu beberapa orang dari Banu Juzam merampok harta yang dibawa oleh Hadrat Diyah bin Kalbi radhiyallahu an, sehingga Hadrat Diyah bin Kalbi ini
disebutkan oleh Huzur hanya disisakan satu pakaian yang sudah usang, yang sudah tua. Jadi semuanya diambil. Nah kemudian beliau pulanglah ke Madinah, melaporkan kejadian itu kepada Hadrat Rasulullah SAW. Kemudian Hadrat Diyah bin Kalbi radhiyallahu an meminta keadilan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memenuhi permintaan itu. Ya, ini salah satu alasan ya terjadinya peperangan, salah satunya bisa untuk menuntut keadilan. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengirimlah ya sebuah pasukan yang dipimpin oleh Hadrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu an beserta dengan 500 pasukan menuju kepada Banu Juz'am itu. Jaraknya 500 kilo. Oh tidak dekat itu kan. 500 kilometer itu mungkin dari Jakarta ke mana? Ke Jogja mungkin ya. Nah ketika di sana Hadrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu an berhasillah mengalahkan Banu Juz'am itu. Ya. Kemudian harta rampasan dari peperangan itu ya dibawa pulang ke Madinah dengan membawa 1000 ekor unta, 500 domba begitu ya, dan juga 100 tawanan. Nah ketika itu sudah selesai ya pasukan Hadrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu an sudah ada di Madinah. Kemudian dari salah satu klan Bani Juz'am itu ya melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ya Rasul, kenapa Bani kami juga diserang? Padahal kan sebagian dari kami ini sudah muslim dan yang belum muslim pun sudah mendapatkan perlindungan dari Islam itu. Nah kemudian Bani tersebut ya meminta kepada Hadrat Rasulullah SAW untuk dikembalikan harta rampasan yang diambil oleh pasukan Hadrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu an. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan rasa duka yang sangat mendalam terhadap kejadian itu dan tidak membenarkan kejadian seperti itu, tidak boleh ya. Dan itu juga menjadi dasar bahwa ketika terjadi peperangan dalam umat Islam, peperangan itu tidak boleh melebar. Jadi kalau sudah kepada satu bani saja yang diperangi, tidak boleh melebar kepada bani yang lain. Seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW mengembalikan yang menjadi milik dari banu tersebut ya. Nah ini juga menjadi sebuah bentuk hikmah ya kepada kita yang bisa kita ambil bahwa ternyata Hadrat Rasulullah SAW ketika melakukan peperangan dengan para sahabat itu bukan material yang beliau cari, gitu. Bukan ingin menguasai benda, bukan ingin menguasai kekuasaan, tempat, tidak. Tapi memang bentuk-bentuknya adalah untuk menegakkan keadilan. Nah, itu salah satunya Kang Ansar. Berarti kok kita bisa lihat dari kisah zaman dulu sama peperangan zaman sekarang tuh beda banget ya Pak ya. Dimana dulu itu memang perang, tapi emang untuk menuntut keadilan. Sementara zaman sekarang tuh kita nggak bisa menyamakan karena udah banyak sarana-sarana lain yang bisa kita pakai, dan perang zaman dulu itu nggak bertujuan untuk membesarkan kelompok, kaum, atau mungkin bahkan tudingan-tudingan ke Islam. Oh Islam tuh menyebarkannya dengan perang gitu. Jadi orang-orang yang kalah mereka harus masuk Islam. Tapi justru sebaliknya gitu ya Pak ya. Kalau memang perang ya lakukan dengan adil. Kalau memang ada kesalahan dalam perang, ada yang harus dikembalikan gitu ya Pak ya. Bukan untuk ya udahlah kalau zaman sekarang mungkin kalau untuk kepentingan pribadi ya kita udah menang ini ngapain kita harus balikin ke mereka gitu ya Pak ya. Dan perang ini itu yang Huzur coba sampaikan kali ya Pak ya. Dimana konteks perang hari ini kan kita sekarang lihat banyak peperangan. Atau mungkin ada yang bilang ini udah dikhawatirkan akan menuju perang dunia ketiga dan semacamnya. Tapi konteks di sini perlu dipahami bahwa memang gak bisa disamakan gitu perang zaman dulu dan perang zaman sekarang. Bahkan Pak Adam tadi bilang jauh lebih buruk dibanding perang sebelum adanya Islam gitu ya Pak. Iya betul. Makanya Hazrat Masih Maud alaihissalam ya sudah sangat tepat sekali. Beliau tidak lagi memperbolehkan adanya jihad dalam bentuk peperangan. Wah. Karena untuk apa jihad dalam bentuk peperangan pada saat ini? Karena kepolisian sudah ada. Ketika ada permasalahan misalnya, kan kita bisa lapor kepada polisi. Biar polisi bagian keamanan yang ditugaskan oleh negara untuk menyelesaikan hal itu. Gitu kan? Dan peperangan zaman sekarang coba lihat persenjataan yang dibuat ya, dipakai untuk berperang itu sudah persenjataan yang tidak lagi manusiawi.
Karena satu rudal nuklir yang diluncurkan itu sudah menimbulkan kerusakan dan sudah dampak dari kerusakannya itu ya melebar gitu. Tidak lagi fokus kepada apa yang dia tuju, apa yang dia perangi gitu. Penaklukan ya pokok sekarang ya tujuannya. Nah, sekarang lebih kepada penaklukan. Makanya di dalam agama Islam itu kita diajarkan misalnya Quran surah Al-Maidah ya. Di mana Allah Ta'ala meminta dan memerintahkan kepada kita umat Islam, ini juga jatuh kepada pemimpin-pemimpin dunia yang beragama Islam, bahwa jangan sampai ya kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Maka perintahnya itu kan dari Quran, dulu berlaku adillah ya. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu, berlaku adil itu akan mendekati kepada ketakwaan. Nah, ketakwaan itulah pada saat ini yang sudah hilang dari pemimpin-pemimpin, bahkan pemimpin-pemimpin muslim sekalipun. Itu. Nah, seperti itu, Kang. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak Nom. Kalau dari seluruh kisah-kisah ekspedisi, lalu ada perbedaan konteks berperang dan Huzur menyampaikan itu dalam khutbah-khutbah beliau gitu. Kira-kira apa take home message atau pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa MTA di rumah yang lagi menyaksikan pembahasan ini, Pak? Secara singkat aja mungkin sebenarnya apa sih yang terjadi gitu dan apa yang ingin disampaikan, apa yang bisa kita kerjakan gitu, Pak? Ya, message besar berkali-kali diulang oleh Huzur ya, yaitu peperangan-peperangan yang sekarang sedang terjadi, yang bahkan Huzur mengatakan mengarah kepada perang dunia ketiga. Peperangan-peperangan yang kalian lakukan itu peperangan yang bukan menciptakan perdamaian seperti yang slogan kalian lontarkan. Kalau slogan yang perdamaian yang kalian lontarkan itu seharusnya perangnya itu seperti yang dilakukan oleh hadrat Rasulullah SAW dan para sahabat. Harus mengacu kepada hal-hal tersebut gitu. Tapi peperangan yang kalian lakukan saat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedamaian. Jauh dari keadilan. Yang ada adalah kepentingan dari golongan kalian semata yang ujung-ujungnya itu akan terjadi perang dunia ketiga dan semua akan mendapat dampak bencana dari peperangan yang sedang kalian lakukan. Itu message-nya itu daripada Huzur. Baik, jazakumullah Pak Anam atas penjelasannya. Pemirsa MTA, kalau kita cermati lagi khutbah Huzur mengenai kisah ekspedisi, mengenai peperangan, mungkin setidaknya terdapat dua hal gitu ya yang dapat kita ambil. Yang pertama, peperangan zaman dulu dan peperangan zaman sekarang itu sangat beda gitu. Yang Islam lakukan peperangan konteksnya untuk mendapat keadilan, dan itu ya bisa dibilang tidak relevan lagi untuk dilakukan sekarang karena sudah ada sarana-sarana lain selain peperangan. Dan yang kedua, peperangan hari ini adalah peperangan yang sangat buruk, jauh bahkan lebih buruk daripada sebelum Islam, karena tujuannya bukan seperti mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan perdamaian dunia, tapi semata-mata untuk keuntungan kelompok-kelompok tertentu, dan ini bahayanya bisa sangat besar. Itulah intisari dari khutbah Huzur kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode Seruan Khalifah. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga pelajaran-pelajaran ini dapat dipetik dan sampai jumpa di episode Seruan Khalifah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.